Adat pesan syara, syara pesan kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamualaikum sahabat. Terima kasih buat kamu semua yang tetap setia menantikan video terbaru dari kami. Sahabat, apakah kamu orang yang berdarah Minang? Kalau kamu orang berdarah Minang, maka ini adalah info yang harus kamu tahu, agar kamu gak jadi orang awak yang dipertanyakan. Hehehe. Iyo, kita lanjut. Sahabat, berbicara soal Minangkabau, apa sih yang dulu terbayang di benakmu? Rumah gadang atau gulai randang? Onde-mande, makannya nanti saja yo. Sekarang saatnya konsentrasi dan besarkan volume video kamu buat nyimak info dari sahabat berbagi. Sahabat, Minangkabau memiliki sejarah yang kompleks dikarenakan pertama, karena perbedaan versi tentang sejarah Minangkabau itu sendiri. Kemudian, nenek moyang orang Minang yang tidak mengenal tulis-menulis, sehingga kisah tentang Minang selalu diturunkan dalam bentuk folklore, dan upaya penulisan sejarah Minangkabau dalam bentuk tambo, hikayat, atau badat baru dimulai setelah Islam masuk ke wilayahnya. Akan tetapi, menurut tetua orang Minangkabau, sebenarnya nenek moyang Minangkabau telah mengenal tulisan, yaitu berupa tulisan paku. Sia mengatakan tulisan Minang itu tidak ada. Aduh, Bang Halil bisa membaca buku Tambo Lamo milik satu keluarga di Limau Mutusangka. Mudah kok. Hanya abjadnya bukan dari gambar-gambar huruf, tapi patahan garis-garis pendek dan ditambah titik-titik. Dibaca bersuku kata, kemudian dirangkai jadi kalimat. Itu. Lalu yang berikutnya adalah berbagai tambo yang ditulis dalam aksara Arab, sebagian besar masih bercampur dengan mitos, sehingga kebenarannya dipertanyakan oleh para ahli. Tambo sama dengan sejarah tuh. Saroman tapi tak sama. Maksudnya? Bisa dipedomani sebagai sejarah, namun inyo bukanlah sejarah. Sebab sejarah harus memenuhi sampai unsur kriteria, yaitu siapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Nah, tanya yang terakhir itu tidak dapat dijawab oleh Tambo. Bilu. Bilu kejadiannya tuh, Mak. Kenyataan ini bukan berarti kita tutup mata dari sejarah ya sahabat. Yuk kembali kita tinjau tentang asal-usul nama Minangkabau berdasarkan tambo atau legenda adat. Minangkabau berasal dari kata manang yang artinya menang dan kabau yang artinya kerbau. Seperti yang ditulis dalam tambo, kisah ini berawal pada saat kerajaan Pagaruyuang yang dipimpin oleh Raja Adityawarman akan ditaklukkan oleh pasukan Majapahit. Khawatir akan terjadinya pertumpahan darah, maka para penasihat raja dari Minangkabau mengusulkan agar pertempuran diganti saja dengan adu kerbau. Apabila kerajaan Minangkabau kalah, maka seluruh kerajaan akan diserahkan kepada pihak Majapahit. Dan apabila pihak Majapahit yang kalah, maka pihak Majapahit kembali ke Tengah Jawa. Dan akhirnya, kesepakatan ini disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, singkat cerita, akhirnya adu kerbau dimenangkan oleh pihak Minangkabau, dan inilah asal-usulnya pemberian nama Minangkabau terhadap kerajaan Minangkabau. Oh ya, tahukah kamu sahabat, bahwa kisah adu kerbau ini juga ditemukan dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Dalam hikayat tersebut tertulis bahwa kemenangan adu kerbau tersebut menjadikan kawasan yang dahulunya bernama Pariangan menjadi Minangkabau. Namun, keterangan di atas baru didapat dari tambo atau hikayat semata, yang belum ada pembuktian sejarahnya. Nah, berikut adalah pendapat para ahli sejarah tentang asal-usul nama Minangkabau. NG Purbacaraka menyebut bahwa nama Minangkabau berasal dari kerajaan Minanga yang ada di Sumatera Barat.
Hal ini berdasarkan atas penemuan prasasti Kedukan Bukit tahun 682 Masehi yang berada di Palembang. Dalam prasasti ini tertulis 10 baris kalimat yang diantaranya kata Minanga. Lalu beliau juga menyatakan bahwa Minangkabau berasal dari kata Menon Kabu, yang berarti tanah permai atau tanah pangkal. Berbeda lagi dengan pendapat Hussein Nainar. Van der Tuk menganggap bahwa nama Minangkabau berasal dari Pinang Kabu, yang berarti tanah asal. Lain lagi dengan Muhammad Zain, berpendapat bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Binanga Kanfar, yang berarti muara kampar. Dalam catatan sejarah Majapahit, Nagara Kertagama tahun 1365 menyebutkan nama Minangkabau, salah satu negeri Melayu yang ditaklukkannya. Begitu juga dalam Tawarik Ming tahun 1405, terdapat kerajaan Minanggebu dari 6 kerajaan yang menghadap kepada Kaisar Yongle di Nanjing. Di sisi lain, seperti yang telah kita sebutkan tadi, nama Minang atau Kerajaan Minanga juga disebut dalam prasasti Kedukan Bukit. Dalam bahasa Sanskerta, dalam prasasti dinyatakan pendiri kerajaan Sriwijaya yang bernama Dapunta Hyang bertolak dari Minanga, dan seterusnya. Beberapa ahli yang merujuk dari sumber prasasti itu menduga kata baris keempat, yaitu Minanga, dan baris kelima, Tamfan, sebenarnya bergabung, sehingga menjadi Minang Tamfan, yang diterjemahkan dengan makna sebagai sungai kembar. Sungai kembar yang dimaksud adalah pertemuan dua sumber aliran sungai, Kampar, yaitu Kampar kiri dan Kampar kanan. Namun, pendapat ini dibantah oleh Kasparis yang membuktikan bahwa temuan tidak ada hubungannya dengan temu, karena kata temu dan muara juga dijumpai pada prasasti peninggalan Sriwijaya yang lainnya. Oleh karena itu, kata Minanga berdiri sendiri yang identik dengan penyebutan Minang itu sendiri. Nah, lalu, yang mana menurut sahabat asal-usul nama Minangkabau yang lebih tepat? Silahkan berikan komentarnya agar kita bisa saling bertukar pikiran. Oh iya sahabat, jangan lupa ya nantikan video terbaru dari The Minangkabau in Series, karena di episode berikutnya kita akan membahas tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau. Apakah benar nenek moyang orang Minangkabau berasal dari keturunan Zulkarnain yang diceritakan dalam Al-Quran? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.